Ya, memang politik akan semakin menarik untuk kita ikuti. Ini akhir tahun 2022 dan saya duga awal tahun 2023 makin hangat ya, dan juga makin dinamis. Oleh karena itu kami akan terus berikhtiar berusaha agar membangun komunikasi yang semakin baik. Saya tidak bisa menyampaikan kapan itu karena memang dalam politik semuanya mungkin terjadi, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, dan seterusnya. Yang jelas, kami ingin menghadirkan sebuah momentum yang baik, tetapi didahului dengan menyamakan bukan hanya visi misi dan narasi besar ya, tetapi juga semakin membangun chemistry di antara partai-partai yang memang ingin mengusung perubahan dan perbaikan. Demokrat ingin menjadi jangkar dalam narasi perubahan dan perbaikan, dan kami berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan Nasdem dan juga PKS, sehingga mudah-mudahan ada ruang dan benar-benar terbuka jalan yang baik bagi poros perubahan ini. Memutuskan bahwa mereka mengusulkan Bapak Anies Baswedan sebagai sebuah usulan itu sah-sah saja, karena nanti mereka juga harus mengusulkannya melalui Rapimwil ataupun Mukerwil DKI Jakarta yang kemudian baru diusulkan ke tingkat pusat melalui forum mekanisme pengambilan keputusan. Tentu selain Jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda. Seperti contoh misalkan ketika DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan mengundang Bapak Sandiaga Uno. Itu kan aspirasi, termasuk juga kader-kader P3 di Aceh dan Riau. Begitupun dengan kader P3 yang ada di Jawa Tengah, mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu, karena kita masih tunggu pengambilan keputusan. Tetapi sebagai sebuah salah satu saluran informasi, mukercap itu ya sah-sah saja disampaikan oleh para kader gitu. Pertama adalah taat asas, bahwa pemilu itu ada undang-undang. Karena itu kita harus mengikuti taat asas terhadap undang-undang itu. Seperti kontestasi pemilu pesertanya adalah partai politik. Partai politik ini adalah disebut partai politik yang bisa mengikuti kontestasi pemilu adalah Dewan Pimpinan Pusat. Jadi nggak bisa DPC nanti mendaftar sendiri, wilayah mendaftar sendiri, tidak bisa. Karena itu harus taat asas, harus satu barisan, sama. Melakukan hal yang sama, makanya nanti kita akan melihat pengambilan keputusannya, akan kita lakukan pengambilan keputusannya melalui mekanisme forum partai di tingkat nasional, entah itu Rapimnas ataupun Mukernas. Jadi saat ini masih sangat jauh sekali, apalagi hari ini P3 memiliki keterikatan ataupun keterkaitan bersama saudara kita dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yang mana calon-calon presidennya dan calon wakil presidennya harus dibahas bersama-sama di internal Koalisi Indonesia Bersatu. DPC Demokrat dan P3 Pangkal Pinang bentuk poros baru untuk perubahan. Dikutip dari bangkapos.com, Bangka, Dewan Perwakilan Cabang DPC Partai Demokrat Pangkal Pinang menggelar pertemuan bersama DPC Partai P3 di Sekretariat DPC P3 Kota Pangkal Pinang Rabu 24 Mei 2023 malam. Pertemuan antar kedua partai politik itu bukan tanpa alasan. Selain memang merupakan ajang silaturahmi bersama, tapi pertemuan tersebut tentu tak lepas dari persiapan keduanya di tahun 2024 nanti. Mulai dari isu strategis hingga pembentukan poros baru, poros perubahan yang melahirkan ide gagasan strategis baru untuk Pangkal Pinang. Keduanya meyakini dengan bersatu mereka akan lebih kuat dan unggul. Ketua DPC P3 Pangkal Pinang Depati M.A. Gandhi menyebut hubungan P3 dan Demokrat selama ini memang sudah erat dan dekat sekali. Dengan forum silaturahmi ini lebih dipererat kembali. Menurutnya ini adalah langkah strategis yang mampu dihasilkan Partai Demokrat dan Partai P3. Kita ingin dari poros baru ini tercipta poros perubahan, di mana ini salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa pemilu legislatif Februari 2024 sangat erat kaitannya dengan kontestasi pilkada di bulan November 2024. Tegas Gandhi kepada awak media Rabu 24 Mei 2023 malam. Menurutnya, Demokrat dan P3 memang sudah seharusnya melakukan kerjasama dengan merancang koalisi maupun poros baru di Pangkal Pinang. Saya kira perlu penyamaan persepsi, bagaimana kemudian menciptakan atau mencetak calon-calon pemimpin kepala daerah di Pangkal Pinang ini tidak secara instan. Dengan penyatuan persepsi ini, masyarakat tahu P3 dan Demokrat memiliki banyak stok calon kepala daerah.
baik itu wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang, tegasnya. Senada dengan Gandhi, Ketua DPC Demokrat Pangkal Pinang, Rosdiansyah Rashid, juga meyakini dengan terbentuknya poros baru ini maka dipastikan akan ada kandidat yang siap bertarung, yang memiliki elektabilitas tinggi dan pastinya telah malang melintang di dunia politik. Ini merupakan kegundahan dan kegelisahan P3 dan Demokrat melihat iklim politik yang belakang seperti menjenuhkan. Maka dengan poros baru ini kandidat akan bertambah, ungkap Dian sapaan akrab Rosdiansyah. Dian juga memastikan tidak menutup kemungkinan potensi atau peluang parpol lainnya untuk ikut bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan ada parpol lainnya akan ikut bergabung bersama koalisi kami. Koalisi ini tidak hanya berhenti di sini saja, nanti akan terus kami kokohkan. P3 yang nantinya giliran datang ke Demokrat, kata ketua partai berlogo Mercy tersebut. Senada, Sekretaris DPC P3 Pangkal Pinang Dwi Parmono juga menyebutkan pertemuan pembentukan poros baru ini merupakan embrio baru, suasana atmosfer baru kedua partai. Poros baru, poros perubahan yang melahirkan ide gagasan strategis baru untuk Pangkal Pinang. Ini bukti kedekatan P3 dengan Demokrat sangat erat sekali, banyak juga transfer pemain. Kita membuka diri bagi kalangan elemen apapun, meski kita berbasis Islam, terang Dwi. Pertemuan antar kedua partai politik itu bukan tanpa alasan. Selain memang merupakan ajang silaturahmi bersama, tapi pertemuan tersebut tentu tak lepas dari persiapan keduanya di tahun 2024 nanti. Mulai dari isu strategis hingga pembentukan poros baru, poros perubahan yang melahirkan ide gagasan strategis baru untuk Pangkal Pinang. Keduanya meyakini dengan bersatu mereka akan lebih kuat dan unggul. Ketua DPC P3 Pangkal Pinang Depati M.A. Gandhi menyebut hubungan P3 dan Demokrat selama ini memang sudah erat dan dekat sekali. Dengan forum silaturahmi ini lebih dipererat kembali. Menurutnya ini adalah langkah strategis yang mampu dihasilkan Partai Demokrat dan Partai P3. Kita ingin dari poros baru ini tercipta poros perubahan di mana ini salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa pemilu legislatif Februari 2024 sangat erat kaitannya dengan kontestasi pilkada di bulan November 2024. Tegas Gandhi kepada awak media Rabu 24 Mei 2023 malam. Dian juga memastikan tidak menutup kemungkinan potensi atau peluang parpol lainnya untuk ikut bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan ada parpol lainnya akan ikut bergabung bersama koalisi kami. Koalisi ini tidak hanya berhenti di sini saja, nanti akan terus kami kokohkan.